Loh, kok kakak nggak siap-siap sih? Loh, emang kenapa? Kan ntar lagi kita mau sekolah minggu online. Oh iya ya. Yaudah sekolah minggu sekarang ya. Wait, kamu belum mandi? Loh, emang kenapa? Kan gak ada yang lihat kita, bahkan Lausu aja nggak di sini. Meskipun Lausu nggak di sini, tapi kan Tuhan bisa lihat kita. Oh ya, oke. Koko akan mandi. Cepat ya. Ya. Alkitab, persembahan. Sip. Ayo kita mulai sekolah minggunya. Ayo. Ayo Karen, doa. Loh, kenapa malu? Nggak boleh malu. Karen kan udah baca di Alkitab. Murid-murid Tuhan Yesus juga pertama juga takut-takut. Tapi setelah mereka dapat Roh Kudus, mereka mulai berani. Karen kan sekarang juga punya Roh Kudus. Karen harus berani juga bersaksi, berani memberitakan firman, berani berdoa. Itu, ayo sekarang berdoa. Iya, ayo. Halo adik-adik, langsung mau tanya, siapa yang di sini kalau misalnya diminta berdoa di depan umum malu? Ada? Atau mungkin diminta untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, tapi nggak mau, malu aku. Ada nggak yang seperti itu? Nah, hari ini kita mau belajar dari Petrus dan Yohanes yang tidak malu dan takut menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 dan 4. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Buka tangan kalian, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama kembali di sekolah minggu online. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikanlah kami pertolongan supaya kami mengerti apa yang Tuhan katakan. Tolong juga Lause yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perjalanan menuju Bait Allah, Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Orang lumpuh itu meminta sedekah atau uang kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata, Aku tidak punya emas dan perak. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. adik-adik, orang yang lumpuh itu benar-benar bisa berjalan. Ia sangat senang sekali karena sudah disembuhkan. Dia melompat-lompat dan memuji Allah. Hore, hore, aku bisa berjalan. Hore. Seketika orang-orang yang ada di sana heran karena orang lumpuh itu bisa berjalan lagi. Petrus berkata, Orang ini bisa berjalan karena kuasa dari Tuhan. Petrus juga memberitahukan tentang Yesus, anak Allah yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematian. Petrus ingin orang-orang yang ada di tempat itu bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Yesus, sehingga mereka semua bisa diselamatkan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi pemimpin-pemimpin agama. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena sudah mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa jika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik tahu nggak apa arti hidup yang kekal? Hidup yang kekal artinya kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Keesokan harinya,
Petrus dan Yohanes diperiksa dan ditanya. Dengan kuasa siapakah kamu bisa menyembuhkan orang lumpuh ini? Dengan penuh keberanian yang berasal dari Roh Kudus, Petrus berkata, Aku menyembuhkan orang lumpuh ini berdasarkan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah disalib dan telah bangkit dari antara orang mati. Oleh karena Yesuslah, maka orang ini dapat berjalan lagi. Mereka yang mendengarkan Petrus berani bicara seperti itu menjadi heran. Dan karena mereka memang melihat orang lumpuh itu bisa berjalan, maka mereka tidak berkata apa-apa. Dan mereka menyuruh Petrus dan Yohanes meninggalkan sidang karena mereka ingin berbicara. Hukuman apa yang akan diberikan kepada Petrus dan Yohanes? Pemimpin-pemimpin agama waktu itu saling berbicara satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang sudah melihat dan tahu bahwa Petrus dan Yohanes memang mampu menyembuhkan orang lumpuh ini. Petrus dan Yohanes, kalian dilarang membicarakan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, Kami tidak mungkin berhenti berkata-kata tentang Tuhan Yesus dan apa yang telah Ia lakukan. Kami harus taat kepada Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin agama itu tidak dapat menemukan cara untuk menghentikan Petrus dan Yohanes bicara tentang Tuhan Yesus. Kemudian, pemimpin-pemimpin agama itu membiarkan Petrus dan Yohanes pergi dan tetap melarang mereka untuk bicara tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, akhirnya Petrus dan Yohanes kembali berkumpul dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka menceritakan apa yang terjadi. Lalu orang-orang itu memuji Allah karena kuasanya dan meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus agar mereka tidak takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Setelah itu, Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain pergi keluar dan menceritakan tentang Yesus Sang Juru Selamat. Roh Kudus menolong Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain, sehingga mereka berani bicara tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah melihat bahwa Petrus dan Yohanes berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Mereka berani. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan dan juga kemampuan. Nah, adik-adik, kita yang adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut ataupun malu menyampaikan tentang firman Tuhan kepada orang-orang lain. Kita perlu sebagai anak-anak Tuhan menyatakan hal-hal yang benar. Misalnya, kita melihat ada teman kita yang iseng nih, tarik rambut temennya. Terus ditanya, siapa yang isengin? Adik-adik harus berani berkata jujur, siapa yang sudah mengisengin teman tersebut. Atau mungkin bisa juga, misalnya pot bunga. Mama punya pot bunga yang sangat indah, tiba-tiba nggak sengaja kena bola oleh adik-adik. Nah, pada saat mama tanya, adik-adik harus berani berkata jujur. Maaf mama, aku yang sudah salah, aku sudah tendang bola sehingga kena potnya. Maaf ya mama. Seperti itu adik-adik. Kita harus berkata, berbicara, dan juga melakukan hal yang benar. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat berkata-kata dan melakukan hal yang benar, hal yang baik. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami tidak takut karena Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memberikan kami kemampuan sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, pimpinlah kami di sekolah supaya kami dapat menjadi anak yang baik juga, dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Kami boleh mengasihi dan juga menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Yosua 24 ayat 18b. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Aku ulangi ya.
Yosua 24 ayat 18b. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini, Lause ingin adik-adik baca puisi. Baca puisi, kemudian kamu rekam dan kirim ke 3 teman kalian. Dan juga jangan lupa kirim ke Lause juga ya. Oke, puisinya gampang, nggak susah. Gini ya, Tuhan Yesus baik. Dia lahir, dia mati, dia bangkit dan hidup, dan naik ke surga. Tuhan Yesus baik. Lagi ya. Tuhan Yesus baik. Dia lahir, dia mati, dia bangkit dan hidup, dan naik ke surga. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik tetap semangat dan sukacita. Ya. Tuhan berkati adik-adik. Bye.